Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang hadir pada pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami supaya kami mengerti, memahami maksud kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengar, kami akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tolak segala bentuk kuasa yang bukan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kuasai kami Tuhan. Dan biarkanlah kami menerima pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah kita hari Minggu. Pertama-tama terima kasih kepada pengurus gereja dan hamba Tuhan di tempat ini yang mempercayakan saya untuk saya menyampaikan kebaikan Tuhan. Dan saya bersyukur buat pagi hari ini kalau kita bersama-sama di tempat ini ada sukacita, amin. Amin. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kebenaran di pagi hari ini saya memberikan tema peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Amin. Yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa saja peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Kita akan melihat peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Kita akan menemukan beberapa hal, fakta bahwa Roh Kudus sangat berperan penting di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Amin. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca di ayat yang genap, nanti Bapak Ibu di ayat yang ganjil, nanti ayat 21 kita akan baca bersama-sama. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Dan dapat mengenal kasih itu, Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kehormatan. bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Apa saja peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya? Kita tahu bahwa Paulus ketika di dalam penjara, Paulus berdoa kepada orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu. Karena Paulus tahu bahwa orang-orang di sana, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah dewa. Oleh sebab itu Paulus menuliskan surat Efesus ini supaya mereka mengalami kepenuhan di dalam Roh Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa saja peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-16 bahwa Roh Kudus meneguhkan hidup kita. Amin. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata meneguhkan itu berasal dari kata teguh, yang artinya kuat, atau kata lain menguatkan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Allah, Roh Kudus meneguhkan hidup kita, berarti ada kekuatan spirit yang diberikan kepada orang-orang percaya. Amin. Kita semua bisa kuat, kita bisa kokoh, kita bisa beriman, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu semua karena peranan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya pertama kali kepada Tuhan, Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Makanya di ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Roh itu meneguhkan hidup kita, ada kekuatan. Kita yang dulunya lemah, kita yang dulunya terbatas itu, ada kekuatan, ada spirit, sehingga ada sukacita yang hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat menguatkan orang lain yang mereka mungkin lagi lemah di dalam imannya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita hari ini yang mungkin sedang mengalami kelemahan di dalam imannya. Kitalah yang semakin kuat di dalam iman kita mengiring Tuhan. Kita harus memberikan motivasi, kita harus menguatkan mereka supaya mereka bangkit dari keterpurukan. Amin. Jangan kita menghakimi mereka. Tetapi mari kita sama-sama memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya mereka juga dibangkitkan. Karena ada peranan Roh Kudus yang sangat penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita kuat itu semua karena Roh. Amin. Bukan karena kita masih muda. Betul, kita masih muda. Mungkin kita masih banyak bisa melakukan segala hal. Tetapi ingat, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang dapat menguatkan kita, yang dapat membuat kita semakin semangat untuk kita melayani, untuk kita datang di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kita diteguhkan, berarti hidup kita tidak mudah goyah. Amin. Amin. Kalau kita masih bertahan sampai hari ini, kita di dalam Tuhan, hidup kita tidak goyah sekalipun, meskipun ada ajaran-ajaran lain yang dapat menggoyahkan kita. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan kita, dan kita semakin kuat, dan kita semakin kuat, sehingga iman kita akan semakin bertumbuh di dalam akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lebih dalam lagi mengerti tentang meneguhkan, bahwa Allah meneguhkan kita, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita lihat sapu lidi, kalau sapu itu pada awalnya dibuat, pasti dia satu-satu ya, lidi itu. Tetapi ketika lidi itu mulai disatukan Bapak Ibu, lidi itu akan semakin kuat dibandingkan lidi itu cuma satu. Kalau lidi itu cuma satu, dia akan gampang patah. Tetapi kalau lidi itu disatukan, dia akan semakin kuat meskipun ada satu dua yang mungkin patah. Tetapi ada lidi-lidi yang kuat. Itu menandakan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, dia akan semakin kuat, dia akan semakin memiliki spirit. Dia akan semakin mendorong yang lain. Ketika melihat ada temannya yang jatuh, ada temannya yang makin lemah, dia akan semakin menguatkan karena ada peranan Roh Kudus yang meneguhkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita disatukan di tempat ini. Kita mau saling memberikan dorongan semangat. Tidak kita menjatuhkan satu dengan yang lain. Amin. Jauhkan kita dari kita menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi mari kita semakin hari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya semuanya akan indah. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata menguatkan, berbicara, Allah memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita sudah dikuatkan, seperti tadi saya bilang, kita juga akan dapat menguatkan orang lain. Ketika kita dapat menguatkan orang lain, hidup kita akan jadi berkat. Amin. Amin.
Sampaikan kanan kiri kita, jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Supaya hidup kita memiliki arti yang sangat berdampak bagi orang lain. Amin. Karena ada roh yang meneguhkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Berbicara kata meneguhkan juga berbicara kekuatan yang sumbernya daripada Tuhan. Kita bisa kuat sampai hari ini semuanya karena ada sumbernya, Bapak Ibu. Bukan karena kita makan kenyang terus kita bisa beraktivitas seperti itu. Tidak. Tetapi yang berdasar di dalam kehidupan kita bahwa ada sumber yang memberikan kita kekuatan itu. Ada sumber yang menolong kita sehingga kita mampu untuk kita melakukan segala hal di dalam kehidupan ini. Ketika peran Roh Kudus sangat penting bagi hidup kita, kita tahu bahwa ada sumber dari segala sesuatunya, yaitu Kristus yang menjadi dasar kita. Sehingga Paulus menyampaikan hal ini, dia berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kuat, supaya mereka tidak goyah, supaya mereka bangkit dari keterpurukan di dalam mereka ketika mereka jatuh di dalam mereka menyembah berhala itu. Paulus mau supaya mereka bertobat, supaya mereka bangkit lagi, mereka menyembah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Karena di dalam semuanya itu ada kekuatan spirit Allah meneguhkan kehidupan orang-orang percaya. Amin. Kalau kita kuat sampai hari ini, mari Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa sumber dari kekuatan itu berasal daripada Roh Kudus. Kita masih ada sampai hari ini, itu semuanya sumbernya dari Roh Kudus. Kalau kita masih bisa melayani itu semua, bukti bahwa Roh Kudus berperan penting bagi hidup kita. Tidak ada sedikit pun yang kita ambil bagian dalam hidup kita. Karena semuanya, kita kuat, kita bisa melayani, kita bisa menyampaikan kebaikan Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Amin? Karena sumbernya daripada Tuhan. Itu yang harus kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Dia meneguhkan kita dan dia memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Itu bukti yang pertama Bapak Ibu. Bukti yang kedua, apa saja bukti peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Yang kedua adalah Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Coba kita baca di ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga dia tinggal tetap di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Jadi kalau Roh Kudus sudah hadir Bapak Ibu, dia akan terus tinggal di dalam hidup kita. Dia akan terus ada bersama dengan hidup kita. Tetapi kadangkala kita merasa, kok Tuhan jauh ya daripada saya? Sebenarnya Tuhan tidak jauh dalam hidup kita. Kadang kita yang sering menjauh daripada Tuhan. Ada problem sedikit, kita mulai tidak datang gereja. Ada masalah sedikit, kita lebih mementingkan masalah. Kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti tadi pemimpin pujian sampaikan, bahwa problem, masalah yang kita hadapi tidak lebih besar daripada Allah kita. Allah kita lebih berkuasa. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang harus kita ketahui, bahwa Roh Kudus berperan penting bagi hidup kita karena dia tinggal, dia ada di dalam hidup kita. Dia tidak jauh dari hidup kita. Ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus dia berduka. Sehingga kita merasa diri kita jauh daripadanya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tahu, dan kita ketika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan dan minta ampun. Karena dia ada di dalam hidup kita. Dia merasa sedih ketika kita jatuh dalam dosa.
Meskipun kita percaya kepada Tuhan, kita tidak kebal dengan itu namanya dosa. Setiap hari kita tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita harus memiliki sikap ketika kita melakukan kesalahan, kita harus datang kepada Tuhan dengan kita minta ampun. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara Allah tinggal diam di dalam hidup kita, berarti kita ini adalah anggota di dalam gereja Tuhan. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Dia mempelai laki-laki dan kitalah mempelai perempuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ingat bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Makanya ada pujian yang mengatakan, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Jadi Tuhan mau hidup kita total, kita berikan kepada Dia, supaya hidup kita mempermuliakan namanya, karena Allah berdiam diri di dalam setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan kita merasa sendiri, karena ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, entah itu kecil atau besar, ingat bahwa Yesus berdiam diri di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, tetapi Dia dekat. Ketika kita ada problem masalah, ketika kita mengalami beban persoalan yang berat, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan, karena Tuhan berperan meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Roh Kudus berdiam diri di dalam kehidupan kita, Roh itu juga memberikan karunia-karunia. Roh itu juga memberikan talenta-talenta buat kita, sehingga kita dapat memuliakan namanya lewat hidup kita. Kalau kita bisa memainkan musik, kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa memimpin pujian, kalau kita bisa saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, karena Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga hidup kita akan jadi berkat. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa saling menolong, itu bukti bahwa Roh Kudus sangat berperan penting bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus sadari bahwa kita bisa melakukan segala hal. Itu semua karena ada Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Roh itu hidup dan Dia tinggal di dalam hidup kita. Roh itu meneguhkan kita dan Roh itu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita dapat bergairah di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, berbicara bahwa Tuhan tinggal di dalam hidup kita, itu berbicara bahwa ada otoritas Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Tuhan berdiam diri dalam kehidupan kita, berarti yang tadi seperti saya katakan bahwa hidup kita tidak lagi milik kita, bahwa sekarang hidup kita dikontrol, ada otoritas Tuhan. Kalau Tuhan mau kita melangkah ke depan, kita harus melangkah ke depan. Kalau Tuhan harus belok ke kanan, kita juga harus belok ke kanan. Artinya, kita harus mengikuti jalan Tuhan itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh melenceng ke kanan ke kiri tanpa kita mengikuti Tuhan kita Bapak Ibu. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, berarti kita sudah menyimpang dari kebenaran itu. Sehingga kita harus balik, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita terus di dalam tracknya Tuhan. Kita terus di dalam relnya kebenaran itu. Karena Tuhan berotoritas di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita dituntun oleh Tuhan. Makanya setiap hari kalau kita bangun pagi, kita perlu mengucap syukur. Supaya Tuhan pimpin hidup kita Bapak Ibu.
Ketika kita melangkah, ada penyertaan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, karena Tuhan berotoritas di dalam setiap kehidupan kita, umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, juga berbicara bahwa kita juga berakar di dalam dasar, di dalam firman itu. Ada dasar yang kuat, yang harus kita ketahui, bahwa dasar iman kita hanya di dalam Kristus. Kita sebagai batu-batunya. Bahwa Allah sebagai batu penjuru itu. Ketika batu penjuru itu sudah ditaruh, kita sebagai batu-batu yang berguna, batu-batu yang berfungsi, dan batu-batu itu akan dijadikanlah bangunan yang bisa kita tempati. Ketika kita datang di rumah Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Contohnya Bapak Ibu, ketika ada rumah yang tidak berpenghuni, rumah itu apakah tetap berdiri megah bagus Bapak Ibu? Rumah itu akan mulai rapuh. Yang pertama pasti lingkungannya pasti akan kotor. Mungkin bangunan-bangunannya karena nggak ada yang menempati, bisa jadi ada rayap yang naik menggerogoti. Sehingga ketika ada terpaan angin, rumah itu akan gampang roboh. Tetapi berbeda Bapak Ibu, ketika rumah itu ada penghuninya, rumah itu pasti akan diperhatikan. Setiap pagi pasti akan disapu. Mau beristirahat pasti juga akan dibersihkan. Dan rumah itu akan dilihat indah. Karena ada yang merawatnya. Sama dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sia-sialah, maka kita akan binasa. Tetapi kalau ada Kristus, maka akan ada hidup kekal yang kita nikmati. Amin. Ketika Roh itu tidak ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka hidup kita akan mudah rapuh. Tetapi kalau Roh itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan semakin kuat. Dan hidup kita ada pancaran sinar kemuliaan. Amin. Oleh sebab itu, untuk kita bisa menemukan Roh itu diam di dalam hidup kita, datang dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu sama Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan, Roh itu diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Ada damai, sukacita, ada pengharapan, ada kemuliaan yang Tuhan pancarkan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, apa saja peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama tadi, bahwa Roh Kudus meneguhkan hidup kita sehingga kita dapat kuat. Dan yang kedua, Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita berakar. Hidup kita mengandalkan Tuhan karena Tuhan berotoritas di dalam setiap kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bukti bahwa peranan Roh Kudus sangat penting bagi setiap kita. Bahwa Roh Kudus menjadikan kita memahami kasih Bapa itu. Mari kita baca di ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peranan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya yang ketiga adalah Roh Kudus menjadikan kita memahami kasih Bapa itu. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih kasih Bapa itu, Bapak Ibu? Kasih Bapa itu seperti seorang gembala yang terus dia menggembalakan domba-dombanya. Sehingga domba itu tidak, istilah Jawanya itu nyasar ya. Dia tahu, domba itu tahu seorang gembalanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi, mengerti, memahami kasih Bapa adalah, kasih Bapa itu adalah kasih yang tak terbatas.
Yang artinya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, panjang dan lebar, dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu. Melebihi segala akal kita. Tak terbatas Bapak Ibu. Kalau kita melihat kasih Tuhan itu, tak terbatas. Karena dia sudah berkorban bagi kita. Sehingga kasih itu hadir memenuhi kehidupan kita. Berbicara tentang kasih, itu berbicara bahwa kita harus mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sudahkah kita mengerti maksud Tuhan? Kalau dia panggil kita, kalau dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya, kita harus tahu. Kita harus mengerti kasih itu. Kalau Tuhan mengasihi kita, berarti kita juga harus mengasihi orang lain. Dan kita harus setia sampai akhir hidup kita. Seperti tadi pujian yang katakan, kiranya kita didapati setia sampai akhir hidup kita. Apa? Jangan karena masalah kita tinggalkan Tuhan. Jangan karena pasangan saudara tinggalkan Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini pasti berdoa buat kita semua. Supaya kita semakin dimantapkan untuk kita mengiringi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami kasih Bapak itu. Kasih yang tiada taranya, kasih yang besar, kasih yang melebihi akal pikiran kita. Kadang-kala kita memikirkan, meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya mau itu. Tetapi kadang-kala kita tidak memikirkan hal yang lain. Tetapi Tuhan memikirkan hal yang lebih besar bagi setiap kita. Amin. Contohnya Bapak Ibu, ini kisah saya nyata Bapak Ibu. Saya dulu awal masih mahasiswa. Ketika saya kuliah, saya semester 7. Saya kenal satu hamba Tuhan. Saya dulu hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sebentar akan selesai kuliah di Bali, di STI. Nanti Tuhan mau bawa saya kemana? Saya bertanya sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya satu tanda, saya akan merespon itu. Saya kenal satu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini, dia bawa berkat buat saya Bapak Ibu. Saya hanya berdoa, Tuhan, sebentar motor kampus diambil. Nanti saya pakai apa untuk saya pelayanan kalau saya ada di Bali? Saya hanya berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketika hamba Tuhan ini bertemu dengan saya, dia bawa satu amplop besar. Dia taruh di jaket saya. Dia sampaikan kepada saya, Mas Agus, ini berkat untuk kamu beli sepeda motor. Saya nggak pernah bilang kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini sampaikan, Tuhan sampaikan kepada saya, uang ini harus dikasih kepada Mas Agus untuk beli sepeda motor supaya bisa pelayanan di Bali ini. Dia sampaikan, sebenarnya uang ini buat anak saya untuk dia beli mainan. Tetapi karena Tuhan sampaikan di dalam hati saya, kasih kepada hamba Tuhan ini. Ya meskipun saya masih mahasiswa Bapak Ibu, ada orang-orang yang digerakkan hatinya buat Tuhan. Dan sampai hari ini sepeda motor itu kami pakai untuk pelayanan. Dan puji nama Tuhan, kendaraan itu bisa menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Artinya, kadangkala kita tidak memikirkan. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar kita yang tanpa kita pikirkan Bapak Ibu. Artinya, kasih Bapa itu benar-benar hadir memenuhi kehidupan saya pribadi. Dan kiranya kasih Bapa itu juga memenuhi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita mengalami, saya percaya Bapak Ibu pasti katakan, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau kita tidak mengalami, bagaimana kita bisa katakan Tuhan Yesus baik? Sekalipun ada problem masalah terjadi dalam hidup kita, kalau kita merasakan kasih Bapa itu, kita pasti tetap katakan, yes, Tuhan Yesus sangat baik buat saya. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Amin. Mari kita semangat.
kita semakin bangkit, kita semakin bergairah di dalam kita mengiring Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Selebihnya, biarkanlah Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus sangat berperan penting di dalam hidup kita. Karena peran Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus meneguhkan hidup kita sehingga kita dikuatkan di dalam kita mengikut Tuhan. Kita tidak mudah goyah meskipun ada ajaran-ajaran lain yang bisa menggoyahkan kita. Kita mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang kita sembah. Amin. Amin. Yang kedua, bahwa peranan Roh Kudus sangat penting di dalam hidup orang percaya, bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita sehingga ada kekuatan spirit. Roh itu memberikan dorongan bagi kita karena Roh itu mengontrol hidup kita dan Dia berotoritas untuk kita bisa melakukan segala apa yang menjadi kemuliaan namanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus menjadikan kita memahami kasih Bapa itu. Tuhan ingatkan kami bahwa Roh-Mu sangat berperan penting bagi hidup kami, Tuhan. Roh-Mu membawa kami di dalam penguatan hidup kami, Tuhan. Bahwa Roh-Mu berdiam diri dalam hidup kami sehingga kami tahu bahwa Engkau berotoritas, Engkau yang mengendalikan hidup kami, Tuhan. Dan peran-Mu sangat penting sehingga kami mengerti kasih Bapa itu. Kasih yang tak terbatas itu. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu di pagi hari. Kiranya hidup kami semakin dipulihkan. Hidup kami semakin bersemangat. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mungkin banyak melakukan kesalahan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, karena Roh memberikan semangat bagi kami. Roh-Mu memberikan damai sukacita itu. Roh-Mu memberikan kami kebahagiaan. Sehingga kami terus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus terus memampukan kami sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami kebenaran ini Tuhan. Dan kami kembalikan setiap hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.